Saat ini peserta berada di halaman ujian atau exam. Ini adalah halaman pilihan ganda, di mana setiap pertanyaan akan muncul di sebelah kiri dan jawaban ada di sebelah kanan. Pada pilihan ganda ini, peserta bisa memilih mana jawaban yang benar, jawaban yang dianggap paling benar. Lalu, peserta juga dapat melihat daftar soal. Pada ujung kiri atas, ada informasi mengenai daftar soal. Dengan mengklik daftar soal, di situ ada informasi nomor halaman setiap soal dalam satu sesi ujian ini. Ada juga indikator mengenai yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan atau yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, ada pilihan untuk mengatur ukuran dari teks seperti dari normal ke besar atau sangat besar. Nah, ini bisa disesuaikan dengan keinginan peserta bagi yang membutuhkan halaman atau font ukuran yang lebih besar atau lebih kecil. Di setiap lembar jawaban akan ada petunjuk soal bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Peserta tinggal mengklik kembali untuk menghilangkan pop-up. Ada coretan sebagai pengganti kertas buram. Peserta bisa memilih ingin menggunakan stylus, coret-coret, atau bisa menggunakan ABC untuk menggunakan keyboard supaya bisa diketik secara bebas. Ini sudah kita siapkan di menu coretan. Ini bisa sangat fleksibel, bisa dipilih-pilih, bisa diperbesar juga. Selanjutnya ada informasi mengenai tax treaty yang nanti akan muncul informasinya di sini, pop up datanya di sini. Lalu ada kode etik, peserta dapat melihat bagian undang-undang perpajakan. Di bagian undang-undang perpajakan kita sudah menyiapkan beberapa tipe undang-undang. Di sini ada 3 sampai 4 dokumen atau halaman yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan peserta untuk membaca. Bisa diperbesar atau bisa diperkecil untuk mendapatkan view yang lebih baik. Modelnya draggable, jadi bisa disesuaikan dengan posisi peserta saat untuk melihat. Ada fitur bantuan yang berisi frequently asked question, seperti pada biasanya bisa melihat. Nanti bantuan ini bentuknya masih tekstual, jadi hanya bentuk catatan apabila ada hal-hal yang masih dirasa lupa oleh peserta dalam menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya peserta bisa melanjutkan memilih untuk melihat halaman-halaman atau soal-soal dengan cara meloncat dari halaman satu ke halaman selanjutnya atau langsung ke halaman esai. Itu sangat memungkinkan karena saat ini aplikasi kita tidak membatasi. Ini adalah contoh halaman esai di mana kita sudah memiliki text editor sehingga memudahkan peserta dalam mengisi jawaban pada soal yang tertera. Apabila ada jawaban yang membutuhkan table misalnya, data table ini bisa disesuaikan juga. Jadi sangat adjustable untuk pemilihannya. Ini contoh untuk lembar esai di mana kita sudah menyiapkan text editor. Selanjutnya, peserta bisa masuk ke halaman studi kasus. Nah, di sini ada contoh bahwa studi kasus itu cukup banyak, jadi bisa digeser ke kanan atau scrollable. Nah, jika memahami, peserta bisa langsung masuk ke halaman studi kasus. Jika peserta memiliki mata uji yang di dalamnya ada soal untuk pengerjaan SPT, form SPT kita sudah menyiapkan halaman SPT. Seperti ini, misalkan SPT formulir 1770. Nah, ada beberapa halaman sudah kita siapkan fitur combo box di atas, jadi peserta bisa memilih-milih seperti apa. Kita juga menyiapkan preview untuk peserta dapat memelihat halaman SPT secara asli, versi asli dari halaman SPT-nya. Jadi yang biasanya diisi manual kita sudah siapkan dalam bentuk digital untuk SPT ini.
Nah, hampir semua formulir SPT nanti sifatnya seperti itu. Untuk pengisiannya menggunakan form yang sangat mudah, seperti yang terlihat saat ini, tinggal diisi saja. Lalu jika ingin melihat versi aslinya, tinggal mengklik tombol proses selesai. Selanjutnya, setelah itu, jika peserta memutuskan untuk mengirim jawaban, maka peserta akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini adalah proses pengiriman lembar jawaban, istilahnya lembar jawaban ujian ke server. Nah, jadi mohon ditunggu, sama seperti sinkronisasi soal prosesnya. Jadi mohon ditunggu sampai nanti prosesnya selesai, lalu ada informasi sukses dan masuk ke halaman thanks page atau terima kasih. Nah, halaman terima kasih nanti berisi informasi mengenai sertifikasi dan mata uji yang telah diselesaikan oleh peserta. Juga peserta akan diberikan informasi mengenai jadwal sertifikasi lainnya atau jadwal mata uji lainnya jika peserta memiliki lebih dari satu jadwal mata uji.